Halo selamat malam semua. Kenalin aku Bagas Yanipar. Lengah dikit 20 besar ya. Nah. Teman-teman, aku tiktokers mediocre. Buat yang belum tahu, aku selalu ngonten sama mamaku. Cuman yang jadi masalah adalah mamaku yang lebih terkenal, Bang. Padahal aku yang punya akun loh, Kak. 300.000 followersnya. 299.000 follow karena mamaku. Sisa 1.000 itu loh. Ini 1.000 aja dibelikan Gary Salut gak cukup, Kak. Dan itu pun yang 1.000 bukan suka samaku. Emang penikmat Gary ya mereka ya. Dan ini aja kompetisi komik dia mau ngambil spotlightnya lagi dari aku, Kak. Mau ikut audisi dia. Dia bilang, ikutlah Gas, Mam audisi. Gue bilang, ngapain sih Mak? Ini lagian komik yang dicari 8 orang dan laki-laki semua. Gak bisa 9. Perempuan 1 katanya. Mama jago berantem katanya. Di grup WhatsApp tapi. Mama kalau marah ya. Keluar dari grup. Aku tanya akan penasaran, Mama kenapa mau ikut? Gue bilang gitu kan. Iya soalnya aku tahu jurinya si Indro katanya. Soalnya dia suka bagi-bagi kompor kan. Kata, Bu itu istilah Mak. Bukan kompor betulan, bukan. Maaf ya Om, Mama gue mah. Iya dan akhirnya sebelum karantina aku nanya sama mamaku. Karena aku kasihan gitu, aku terharu gitu. Mak, aku nanti bakal karantina 3 bulan. Mama kayak mana gitu. Ya kalau kau karantina ya biasa aja. Ya mama tetap memasak, menyuci pakaian, meludahi tukang kangkung gitu. Itu tukang kangkung itu ngantri tuh, minta diludahin semua tuh. Saking populernya mamaku, Kak. Orang di mana-mana minta tanda tangan, ini minta tanda liur. Tapi memang sebesar itu dampak mamaku di dunia nyata pun. Setiap aku pergi ke mall sendirian pasti ditanya, Bang mamanya mana? Aku bikin instastory sendirian, Bang mamanya mana? Bahkan begitu aku di rumah ditanya, Bang mamanya mana? Udah lama capek aku menjawab terus, Mama dari tadi nanya. Dan aku yakin malam ini aku stand up di sini, pasti isi komennya nanyain kan mamaku di mana kan? Ini ku jawab sekarang, mamaku lagi meludahin tukang kangkung. Terima kasih kawan-kawan, aku Bagas Kangkung. Makasih. Yang seumuran. Iya, Bagas. Bang oke. Mama mana? Bang. Ngapain sih Mama mau ngeludahin tukang kangkung? Jalan dia ke pasar, kangkung Bang, iya. Resikonya ngeludahin tukang kangkung itu kecil. Kalau ngeludahin tukang pukul, nah itu resikonya kecil. Makanya tukang kangkung. Bagas ya, kita kelihatan Bagas sudah sering stand up juga. Lebih, menurutku, kau lebih bisa ngulik materi. Kau lumayan punya senjata nih ngomongin tentang mamamu. Tapi kayaknya kau bisa jauh lebih ngulik, lebih dalam lagi tentang mamamu. Kayak menarik untuk ditunggu cerita antara kau sama mamamu. Betul dia cuma ngeludahin tukang kangkung? Jujur, pernah nggak dia ngeludahi kau? Justru belajar dari aku deh Bang. Belajar ngeludahi kau dulu? Iya Bang. Oh jadi kamu dulu jual kangkung? Enggak, diludahin Cak. Yang diludahin. Nggak harus tukang kangkung yang diludahi mamanya. Kasih tahu mamamu. Bilang apa? Ya nggak harus tukang kangkung. Enggak, jangan. Itu juga salah meludahi orang Kak sebenarnya Cak. Salah itu. Nggak boleh. Oke bagus, Bagas mudah-mudahan next show nanti bisa berikutnya lah ya. Ya. Amin, makasih Bang Oki. Ya, bisa berikutnya. Terima kasih Bang Oki. Suasana di studio walaupun dingin tapi makin panas, rasanya kita gregetan pengen tahu siapakah yang tereliminasi malam hari ini. Tapi walaupun suasana hati mulai memanas, kita ademin, kita segerin kalian. Nih kita minum Mounty bareng-bareng yuk. Nah ini dia nih, ada Mounty dengan rasa blackcurrant. Nah. 1, 2, 3.
Gimana Sardol rasanya? Lega, Kak. Wih, mantap. Jadi gimana? Enak, seger. Di rumah jarang ya minum enak gini ya. Itu sardung itu pakai sedotan, biasanya kan pakai tangannya di kompak. Biasanya ditojos pakai jempol ya. Wow, tapi Mounty emang segarnya luar biasa. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Andro, saya langsung aja, saya mau minta tolong sama tim Falcon. Kalau lain kali saya naik pesawat, tolong jangan satu pesawat sama Sardol. Bukan apa-apa, Sardol takut naik pesawat. Ini aja udah aneh. Dia datang dari kaum yang tidak takut kepada bakteri, kuman dan virus. Tapi takut getaran. Padahal dia ngomong aja kepalanya getar-getar. Kepalanya kupegang, badannya getar-getar. Gitu materimu kan Sardol? Masalahnya, rasa takutnya itu kalau tadi dia pegang sendiri nggak apa-apa. Ini dia bawa-bawa, aku ikut terlibat. Asal ada getar nanya. Pak Andro, turbulensi kayak ini Pak Andro. Pak Andro, kenapa bisa turbulensi Pak Andro? Pak Andro, sebutkan jenis-jenis turbulensi. Nggak tahu aku Sardol, dosen manajemen aku, nggak tahu aku. Ya kali aja turbulensi itu karena masuk awan. Atau karena ada biduan Jombang di kokpit lagi geter. Nggak tahu aku Sardol. Nggak tahu aku. Ini pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Sama seperti kalau ada orang nanya sama aku. Pak Andro, kenapa sih ada orang suka bubarin ibadah orang Kristen? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku. Orang lagi nyanyi-nyanyi sama Tuhan dibubarin. Ada orang nyanyi sama Elsie kau biarin. Masalahnya lagi bukan cuma nanya-nanya si Sardol ini. Kalau getar, tangannya pegang kakiku. Dari mana aku tahu tuh tangannya? Karena bau kari. Masalahnya bukan cuma datang ke kakiku, tangannya menyentuh pahaku. Diremasnya. Dalam imajinasi terburukku, gak pernah kubayangkan pahaku diremas pria perindavan. Paling jauh itu paling diremas Black Panther lah. Mirip lah. Dan itu bukan cuma diremas, kadang kalau getar itu tangannya naik ya. Getar lagi turun, naik, turun, enggak, bukan. Jujur di naik turun kayak gitu ya ampun, jiwa kejantananku bergejolak. Dalam hatiku aku berkata, hei Perindavan, agak cepet dong naik turunnya. Enak juga digesek pria Perindavan. Tunggu Pak, maksudku Pak De, kakiku gatal, jadi digesek hilang gatalku. Bisa kan Pedro? Bisa kan? Isi dong LPM-nya Pedro. Terima kasih Pedro, terima kasih. Dan jujur ngapain tangannya ke kakiku. Kalau tangannya ke kakiku, tanganku ke kaki siapa? Masa ke kaki dia, tangannya ke kakiku, tanganku ke kakinya. Tiba-tiba pesawat kami jatuh meledak. Masuk berita ditemukan 2 pria sedang intim. Yuk ampun. Masalahnya aku anak pendeta Sardol. Tuhan Yesus gak suka. Udahlah itu aja lah. Udah habis waktunya. Terima kasih saya Andro. Ya, Andro. Iya Pak. Ya, sebetulnya aku suka banget beatmu. Itu terutama juga yang berkaitan dengan kritik sosial. Itu ada kritik sosial di situ yang menurut saya sekarang sebetulnya lagi hit banget ya. Kita mengaku sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa mewakili kesatuan itu kayak gitu. Itu keren banget. Tetapi mungkin karena heterogenitas kita mungkin agak bisa lebih tadi sih menurut saya aman sekali. Tapi mungkin untuk ke depan mungkin harus bisa lebih dipikirkan untuk tidak membuat polemik. Itu mungkin ya. Jadi kalau tadi sih menurut saya aman sekali karena baru saja ada kejadian hal yang seperti itu gitu. Itu aja sih, dan teman-teman semuanya, stand up comedy ini memungkinkan sekali kita untuk mengutarakan isi hati kita, keresahan kita. Kan selalu keresahan itu bukan hanya hal-hal yang sifatnya tidak melibatkan keadaan gitu, tetapi juga yang melibatkan keadaan. Jadi amat sangat cuman memang harus ada bijak, harus ada wise di situ untuk bisa kita mengeluarkan
kritik sosial kita yang syukur-syukur bisa lucu, dan yang kedua tidak terlalu menyinggung apapun, kayak seperti itu. Keren. Terima kasih Pak Ding. Saya nggak setuju yang dikatakan Oki Rengga ya. Saya nggak ngomong. Saya Nggak ngomong. Kamu ngomong apa aja saya nggak setuju. Ya saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong. Pak Indro yang ngomong tadi. Kalau Pak Dendro saya setuju. Ya saya nggak ngomong. Ini kamu mulai ngomong itu. Aku nggak setuju. Andro, ya memang hati-hati. Ini filter itu harus datang dari kamu sendiri. Kadang-kadang kalau terlalu enjoy, terlalu nyaman, kadang-kadang ada hal yang mungkin tanpa kita sadari orang lain bisa menerima dengan cara yang lain. Karena itu sering terjadi kalau nggak jarang-jarang. Sering terjadi kalau Ya, sering terjadi. Bener Pak De. iya memang begitu, nggak usah diomongin. Kalau nggak jarang-jarang. Ya kan? Kita semua nggak pernah ada yang tahu tuh kalimat itu tuh. Baru kali ini tuh saya dengar tuh memang. Tapi bener kan? Bener. Oke, karena kamu setuju berarti? Setuju. Oke, saya ganti statementnya. Nggak usah diganti. Karena kamu setuju. Saya tidak setuju. Berarti itu tadi. Bagus Doni. Cinta kok cancel? Kadang happy itu manjain diri sendiri dengan baru Chocolatos Rich. Wafernya dengan coklat Italia berlimpah. Di luar dan di dalam, jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos Mamma Mia Lezatos. Kok udah datang? Ih! Panik, dilanin aja pakai Dilan Bar. Paduan 5 kelezatan jadi satu dengan topping coklat asli dari Dilan. Untung ada Dilan Bar. Dilan Bar, enaknya nenangin hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satpam tuh harusnya gagah kan ya? Ya. Saya gagap. Ya, perkenalkan nama saya Aep. Saya lulusan STM. Jurusan Teknik Mekanik Otomotif. Dan alhamdulillah sekarang saya udah kerja jadi satpam. Cita-cita saya tuh jadi mekanik gitu. Sekarang saya kerja tiap malam mukulin tiang listrik. Dan gara-gara ini gitu, saya sering diledekin sama teman-teman saya. Lulusan otomotif jadi satpam. Ya emang kalau jadi satpam harus lulusan apa? Karena yang saya tahu ya, di STM itu nggak ada jurusan yang mengarahkan siswanya untuk jadi satpam. Kalaupun ada, saya yakin nama jurusannya aneh. Nama jurusannya Teknik Keamanan Komplek. Mata pelajarannya begadang gitu kan. PKL-nya di pos hansip. Ekstra kulernya buka tutup pintu portal. Ya lagian satpam yang jurusan otomotif itu sama aja kayak satpam lain. Saya kalau patroli ya bawanya pentungan sama senter gitu. Bukan obeng sama kunci Inggris. Kalau satpam nih patroli bawa obeng sama kunci Inggris, ada maling bukan ditangkep. Dimodif. Dan menurut saya ya jadi satpam tuh enak gitu. Kenapa saya bilang enak? Karena sebelum saya jadi satpam, saya pernah jadi sales motor. Dan kerjanya itu berat gitu. Soalnya sales motor kerjanya itu ditarget. Satu hari saya harus jual 1 motor. Satpam itu nggak ada yang 1 malam harus nangkap 1 maling gitu. Ya kalaupun satpam ditarget nih sampai sekarang saya belum bisa ngejar target. Ya karena jangankan nangkep maling gitu. Saya ketemu maling aja belum pernah. Ketimbang ketemu maling, saya tuh lebih sering ketemu pancelen. Asli. Lagi jaga malam gitu kan, tiba-tiba kepikiran, ini lucu nih. Dan yang gak enak jadi satpam tuh ya, jadi satpam tuh gajinya kecil. Makanya saya sama teman-teman satpam saya yang lain, itu punya kerjaan sampingan. Ada yang siangnya satpam, malamnya ojek online. Ada yang siangnya satpam, malamnya jual nasi goreng gitu. Bahkan ada yang siangnya satpam, malamnya satpam lagi.
2 komplek loh. Udah kayak Raffi Ahmad gitu. Raffi Ahmad kan dari TV ke TV, ini dari pos ke pos. Dia, satpam lain ya, kalau nunggu libur, lihat jadwal. Teman saya kalau libur, kalau tipes. Oke, mungkin segitu, terima kasih. Siap, Bang Oki. Ya. Sikap. Siap. Kamu jangan ngerjain satpam. Kan dia harus sikap siap. Tapi saya tanya dulu, temenmu yang siangnya satpam, malamnya satpam. Iya. Itu yang utama yang satpam yang siang apa yang malam? Yang sambilan yang mana gitu? Itu dua-dua sama. Gak ada yang sambilan. Yang jawab kan dia, kok kenapa kamu? Jangan-jangan yang diceritain temennya itu kamu. Bukan. Kok yang jawab kamu? Bukan. Kang Aep, siap, nggak ada masalah performnya. Sayang tadi tuh sebenarnya harusnya sudah di closing aja di 3 menit. Dilolosin sampai lebih over 21. 23 ke 40 kan kurang 17. Ya kan nggak usah itunya diceritain, itu overnya sampai 23 detik, maksudnya sayang sekali. Harusnya ditutup aja tadi di pas di satpam. Iya, pas pas di satpam tadi. Jauh lebih oke penampilannya. Secara penampilan oke sekali Kang Aep. Terima kasih. Siap, makasih Bang. Aep. Siap Om Indro. Sekarang nggak gagap. Sekarang nggak gagap sekarang. Oke. Awal tadi waktu mau buka ya. Soalnya agak di berat. Jakarta sinyalnya bagus. Kayak di Cimahi Pak De. Keren.